Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Selamat siang teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Oke, Oke, Pak. di sini saya akan menyampaikan materi setelah UTS ya kemarin. Gimana UTS-nya kemarin? Aman semua yang nilainya ya? Alhamdulillah nilainya belum tahu, Oh, Pak. belum tahu, tapi bisa mengerjakan, mohon maaf, kemarin saya sempat mau mengirimkan rekaman video terkait materi yang belum saya kirimkan. Ternyata saya lupa, belum saya kirimkan ke Bu Umi ternyata kemarin. Kemarin kan ada ini ya, saya hanya Iya, menghasilkan materi aja, ternyata belum saya kirimkan videonya. Oke, iya. mohon maaf. Oke, mungkin di sini kita hanya sedikit sharing aja terkait komunikasi ya. Tentunya sudah sering diaplikasikan ya di lahan. Oke, ini sudah muncul ya untuk PPT-nya ya. Sudah ada, Pak. Oke, tampilan baru. Oke, di sini kita akan berdiskusi terkait menganalisis tren dan isu dalam komunikasi kesehatan, utamanya di dunia keperawatan. Oke, untuk definisi sendiri, tentunya sudah tahu ya, tren itu apa, ya, dan isu itu apa. Oke, kalau di sini untuk tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Ini bisa juga terkait dengan penyakit yang sempat eh, populer ya yang telah kita alami beberapa ya belum lama ini ya, baru 2 tahun ini itu terkait dengan penyakit COVID itu ya yang berdasarkan fakta itu ya. Kemudian isu, kalau isu ini masih eh, dibicarakan ya, terbicarakan yang akan terjadi pada masa akan mendatang atau sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tapi belum jelas faktanya dan buktinya. Ini bisa jadi terkait dengan teknologi AI ya yang sudah sebagian ya, tapi belum semuanya ini ya, belum sudah semuanya teraplikasikan ya untuk teknologi AI seperti itu. Oke, untuk bedanya cukup ini ya jelas terkait tren dan isu ya. Kalau tren ada buktinya, kalau isu belum ada buktinya. Kemudian terkait dengan komunikasi kesehatan sini ya, terkait dengan komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat. Dengan menggunakan berbagai prinsip dengan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Oke, kalau di sini terkait dengan komunikasi kesehatan, kita bisa dengan individu, mungkin di sini ada rumah sakit, kita bisa komunikasi dengan pasien langsung atau dengan keluarga pasien, kita bisa memberikan edukasi terkait dengan pola hidup yang bagaimana, diet bagaimana, seperti itu. Kemudian bisa juga kita komunikasi via atau mungkin dengan komunitas ya, masyarakat lingkungan yang lebih luas. Mungkin ada yang masih ini ya, mungkin tinggal di pedesaan masih ada kegiatan rutin rapat setiap bulan atau mungkin ada yang ikut kegiatan posyandu, posbindu. Nah, kita bisa manfaatkan pertemuan tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas. Itu kalau sekarang kita bisa merekam ya dengan medsos, bisa dengan IG ya, bisa dengan YouTube dan sebagainya. Kalau seandainya kita bisa rutin, bisa dengan mungkin bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah, mungkin nanti bisa juga malah menghasilkan fee untuk kita ya. Kita bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan juga. Oke, kemudian untuk eh, tren dan isu yang mungkin saat ini masih ya, meskipun ada beberapa tempat rumah sakit itu sudah apa ya sudah mungkin sudah setara kan, menyetarakan ya dengan perawat dan kesehatan lain, contohnya dokter ya. Mungkin banyak orang atau mungkin beranggapan ya kalau orang awam ya perawat itu hanya asistennya dokter, disuruh-suruh
oleh dokter seperti itu ya. Tapi ada beberapa di rumah sakit itu ternyata juga ada yang menghargai perawat sendiri ya. Jadi perawatnya diberikan kebebasan atau mungkin diberikan usul, silakan memberikan masukan gimana untuk penanganan pasien ini baiknya diberikan obat apa. Nah, diajak diskusi, kolaborasi seperti itu ya. Nah, tentunya kita harus bisa meningkatkan pengetahuan kita. Jadi saat kita diajak diskusi oleh tim kesehatan lain, terutama dokter, kita bisa memberikan argumen-argumen ya, memberikan alasan. Saya membaca, contohnya saya membaca IBN ya, ataupun evidence based nursing, membaca jurnal dari luar negeri, dalam negeri, ternyata terapi ini lebih efektif daripada pemberian obat dok. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita bisa memberikan argumen-argumen, tapi dengan yang bukti yang valid seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi mungkin masih ada ya beberapa tempat. Jadi untuk kesejahteraan perawat dengan tim kesehatan yang lain, terutama dokter ini masih timpang jauh seperti itu. Oke, nanti harapannya teman-teman yang sudah sekolah, sudah menjadi nurse, nanti saya sudah mengambil profesi nurse, nanti kita bisa sejajar dengan dokter ya, teman-teman, dokter umum seperti itu ya. Kemudian untuk pendidikan profesional dan vokasional di kalangan tenaga kesehatan. Nah, ini masih dulu saya mendapatkan informasi vokasi mungkin sekolah D3 nanti tahun 2000 sekian akan mungkin suruh Iya, Pak. Oh, tahun 2026 katanya, Pak ya. ya itu ya masih 26 itu saya kurang tahu juga itu valid apa tidak itu ya. Nanti bisa juga kan masih diundur-undur lagi ya biasanya seperti itu. Jadi Iya, Pak. nanti ini teman-teman melanjutkan studi ya sudah bagus ya dan nanti untuk biar tidak terkena aturan tersebut ya tidak kena aturan yang semakin apa ya tiap tahun mesti berubah-ubah tahun nanti harus ambil pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti itu begitu juga dengan ini ya di dunia pendidikan juga jadi setelah S2 harus sekolah lagi harus ambil pelatihan ini itu jadi di semua lingkup dunia pekerjaan saya rasa kita harus bisa beradaptasi ya. Mungkin juga sudah menjadi ketentuan atau mungkin ini juga sudah menjadi aturan dari pemerintah. Jadi harapannya lebih bagus lagi tentunya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan menaati peraturan tersebut. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan komunikasi perawat dengan klien. Ya mungkin sebagian juga mungkin saat kita berkomunikasi dengan mungkin tidak sesuku dengan kita ya mungkin ada yang suku timur atau suku yang mungkin anggapan kita mungkin mereka agak sedikit mungkin terbelakangan ya kita sedikit mungkin agak meremehkan ya ternyata itu masih ada juga ya jadi memang kita sebagai perawat ataupun sesama, ini ya, sesama manusia sebisa mungkin kita bisa menjalin komunikasi yang baik tidak membeda-bedakan suku agama seperti itu ya. Oke, kemudian terkait dengan resistensi terhadap perubahan. Nah, ini terkait tadi. Mungkin kalau di rumah sakit ada terkait dengan APD ya, APD harus menggunakan masker selama waktu kegiatan di rumah sakit. Kemudian tidak boleh pegang HP sama sekali. Ya. Itu juga termasuk dengan ada perubahan ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang besar itu selama dinas nggak boleh sama sekali pegang HP. Jadi seandainya ada keluarganya yang sangat mendesak menghubunginya, nanti disuruh menghubungi ini ya telepon rumah sakit seperti itu. Jadi kita harus bisa menaati dan harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini terkait dengan faktor ilmu pengetahuan teknologi. Kalau di rumah sakit itu sudah ada ya rumah sakit itu untuk membuat askep sudah tidak menggunakan kertas lagi ya, tapi masih di wilayah Boyolali ya, terutama di daerah sekitar kampus ini masih askep itu masih menggunakan kertas ya, tapi masih ini sih masih transisi katanya masih belajar katanya untuk penerapan teknologi karena membutuhkan biaya yang cukup banyak juga. Kemudian juga terkait dengan SDM ya, SDM-nya kan
sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua. Jadi untuk mengoperasikan teknologi atau komputer harus belajar. Jadi memang tantangan juga teknologi ini. Kemudian terkait dengan legalisasi dan keputusan yuridis terkait dengan hukum ya. Oke, terkait dengan hukum, tentunya teman-teman sudah ini juga ya, seandainya di rumah sakit tidak boleh memfoto ataupun memvideo ya. Biasanya ada keluarga pasien itu memfoto ataupun video saat kita melakukan tindakan ya. Nah itu sebisa mungkin saat kita melakukan tindakan ke pasien harus ini keluarganya sudah keluar ke ruangan ya. Jadi saat kita memberikan mungkin tindakan ya tidak divideokan atau mungkin tidak difoto ya. Soalnya nanti saatnya di video, di foto, nanti saatnya diupload ada salah pemahaman ya dari masyarakat itu. Loh kok pasiennya diginikan, digitukan ya. Padahal kita berusaha memberikan yang terbaik pada si pasien tersebut seperti itu ya. Kemudian ada faktor hak-hak pasien ya. Biasanya ini ya pasien kan harus banyak sekali haknya terkait dengan hak edukasi ya. Saat kita memberikan obat, biasanya kita juga harus menjelaskan ya obatnya fungsinya apa, tujuannya apa, kemudian nanti komplikasinya apa saat diberikan obat. Nah, itu saya lihat ini ya mahasiswa atau mahasiswa praktekan di sini ya masih kurang ya untuk penjelasan ini. Padahal itu termasuk hak pasien juga ya, jadi harus tahu juga. Mungkin terkait dengan TTV juga ya. Tensinya berapa nih, normal apa tidak, kemudian suhunya. Oke, jadi sebisa mungkin kita sebagai tim medis bisa memberikan hak-hak pasien ya, terutama terkait dengan edukasi dan sebagainya, ataupun saat pemberian obat seperti itu. Oke, kalau mohon izin Mbak Siti Hermawati, di rumah sakit atau di mana untuk dinasnya nih Mbak Siti? Home care, Pak. Home care, oh sekarang Iya, baru Pak. stay ya. Iya, Pak. Oke, mungkin kalau home care lebih privat, ya biasanya juga apa keluarga pasien juga kritis juga ya terkait dengan ini diapakan Mbak gitu juga ya. Nah, Iya, kita Pak. bisa mengupdate juga ya, mengupdate pengetahuan kita juga apabila nanti ada pasien yang mungkin sengaja ya, mungkin ada yang keluarga pasien atau pasien itu sengaja ngetes kita ya, ngetes pengetahuan kita ya, jadi mungkin kita ya bisa menghadapi tersebut gitu itu. Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya terkait dengan komunikasi multidisiplin ya, nanti seandainya Mbak Siti terjun di rumah sakit, tentu saja kita akan berdiskusi dengan banyak tim medis yang lain ya, bisa dengan farmasi, radiologi, kemudian dengan apa lagi dokter ya, dengan eh, terapi dan sebagainya. Ini tak mohon izin tak mouse Nah, di sini terkait dengan komunikasi multidisiplin, yang merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu. Kalau di manajemen keperawatan, biasanya di praktek profesi itu ada ronde keperawatan ya. Ronde keperawatan itu biasanya kita mendiskusikan penyakit-penyakit yang susah atau mungkin yang jarang atau mungkin yang perlu instan kita uh, hadapi atau mungkin kita monitor si pasien itu ya. Jadi dalam ronde keperawatan kita diskusikan dengan ahli-ahli tim medis ya, ada ahli gizi, ahli dan sebagainya ya. Ini pasien si A ini diagnosanya ini, obatnya ini, kemudian TTV-nya sekarang seperti ini. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita harus bisa berargumen ya dari kasus tersebut. Jadi bagian perawat nanti tugasnya ngapain, kemudian harus bagaimana tindakannya kalau terjadi A, bagaimana kalau terjadi B, harus bagaimana. Nah, itu jadilah kita komunikasi ya, diskusi. Kemudian yang kedua adalah dalam tugas kita harus bekerja secara terkoordinasi ya. Kita bisa juga di sini kita punya hak
Jadi mungkin terkait dengan intervensi keperawatan, ya kita bisa melakukan tindakan yang onek gitu ya, ada yang observasi, kemudian ada nursing atau intervensi kita, dan kemudian yang E-nya adalah edukasi, memberikan pendidikan, dan juga terkait dengan C-nya atau kolaborasi. Jadi kita punya pedoman ya untuk pemberian edukasi dan intervensi. Dan intervensi itu kita bisa mencontek di buku Siki itu ya. 3S itu ya, ada yang SDKI, ada Siki sama SLKI. Jadi kita bisa tinggal ini aja, tinggal kira-kira diagnosanya ini intervensinya apa. Kita bisa melihat di buku Siki itu ya. Kemudian dalam pembacaan suatu masalah menggunakan berbagai sudut pandang yang relevan sesuai bidang masing-masing. Oke, ini hampir mirip ya. Jadi saat pemberian intervensi ya, mungkin beda-beda terkait dengan intervensi di dunia kedokteran, keperawatan, atau mungkin farmasi, ya, radiologi seperti itu. Jadi yang penting kita punya kitab ya. Kalau kita punya kitabnya 3S itu ya, ada yang diagnosis, intervensi, sama luarannya itu. Jadi kita harus bisa memberikan tindakan atau mungkin intervensi sesuai dunia kita ya, dunia keperawatan dengan SIG dan SLK tersebut. Kemudian di sini merupakan penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Nah, di sini untuk fungsinya ya, fungsinya multidisiplin itu kita bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Jadi tidak ada yang dominan ya. Kita perawat kita harus lebih dominan, jadi kita lebih besar porsinya. Tidak seperti itu juga ya. Jadi kita harus tetap bersama-sama, tidak ada yang lebih tinggi ya, sesama tenaga medis yang tujuannya untuk mencapai kesehatan si pasien tersebut. Nah, kalau pasiennya sembuhnya dengan cepat, tentu saja nanti ini ya ada nilai plusnya juga. Jadi ada keluarga pasien atau pasien nanti menceritakan, oh saya dirawat di rumah sakit A, di bangsal B, ternyata bagus pelayanannya, kemudian juga mudah juga ini untuk penyembuhannya, mereka diskusi terkait dengan ya mereka caring ya, itu merupakan nilai plus juga ya. Jadi kita bisa mempromosikan tempat kerja kita seperti itu. Oke, di sini terkait dengan kesimpulan multidisiplin ya, ini adalah mengacu pada tim di mana sejumlah orang atau individu dari berbagai disiplin ilmu terlibat dalam suatu proyek, namun masing-masing individu bekerja secara mandiri. Setiap individu memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Nah, ya, jadi kita mempunyai kelebihan ya, di setiap multidisiplin ilmu kita ya, jadi kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Itu. Oke, untuk elemen kunci ya. Jadi dalam kolaborasi itu bagaimana sih kita tuh bisa mencapai tujuan atau mungkin mencapai goalnya ya, mencapai pasiennya bisa sembuh dengan pengobatan yang kita lakukan dengan kerjasama atau mungkin dengan multidisiplin dengan tim medis yang lain. Yang pertama di sini kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengembangkan keahlian unik profesional. Ya, jadi terkait dengan keahlian bisa kita diskusikan ya di sini. Kalau di ruangan kita bisa melakukan ronde keperawatan, jadi kita bisa mengundang ahli yang lain. Gimana sih terkait dengan pasien ini harus kita apakan, harus kita berikan intervensi apa? Itu merupakan salah satu ini ya untuk mempercepat ya untuk kesembuhan si pasien juga. Kemudian yang kedua adalah produktivitas maksimal secara efektivitas dan efisiensi sumber daya. Jadi kita harus bisa lebih efektif ya. Jadi banyak orang bukan jangan sampai malah nggak efektif. Jadi harus lebih efektif ya. Kita bagi-bagi tugas. Nah, tugas
si ahli gizi harus bagaimana, tugas perawat bagaimana, dokter bagaimana. Jadi bisa lebih efektif meskipun kita melibatkan tim medis. Kemudian kita bisa meningkatkan profesionalisme, ya. Profesionalisme itu yang tadi ya, kita mempunyai tindakan mandiri, tapi berdasarkan dengan argumen atau fakta-fakta yang ada. Jadi kita harus melakukan tindakan ini, alasannya apa, nanti dampaknya apa, lebih banyak manfaatnya atau ruginya, kita harus tahu juga itu ya. Kemudian kepuasan kerja dan loyalitas terhadap pekerjaan kita juga. Kemudian di sini terkait dengan meningkatkan kohensivitas antar profesional, kita bisa antar tim medis ya, bisa menjaga silaturahmi, bisa menjaga keeratan hubungannya. Jadi kita tetap satu tim ya, untuk mencapai tujuan tadi kesembuhan pasien dan juga menjaga nama baik rumah sakit, bisa juga ya meningkatkan nilai jualnya rumah sakit bisa. Kemudian di sini terkait dengan kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Nah, kita bisa melakukan interaksi terkait dengan kemampuan ataupun keahlian kita masing-masing ya. Mungkin kalau kita di keperawatan, kita bisa lebih care ke pasien ya, karena 24 jam kita selalu dengan pasien. Kita bisa komunikasi dengan terapeutik ya, bisa berempati, bisa empatis, seperti itu ya, untuk interaksinya. Kemudian di sini bisa menumbuhkan komunikasi, kolektivitas, dan menghargai dan memahami orang lain. Ya. Ini penting ya, memahami dan menghargai orang lain maupun tim kesehatan yang lainnya. Jadi mungkin tim kesehatan itu ada batas-batasannya, ya kita bisa menghargai dan memahaminya ya. Jadi tidak ada tumpang tindih. Biasanya untuk di dunia kesehatan ini masih ada area abu-abu ya. Contohnya di dunia kebidanan, bidanan itu ini ya, dia adalah ini ya, untuk maternitas ya. Jadi pada pasien yang mau melahirkan anak, biasanya lebih fokus di area situ ya. Padahal di dunia keperawatan juga ada keperawatan maternitas. Nah, biasanya di situ untuk kewenangan kita itu ini ya, lebih sedikit ya, atau mungkin kita sedikit dikucilkan atau diremehkan ya. Ini kan wilayah bidan, kenapa diambil sama perawat? Gitu. Padahal kalau di luar negeri sendiri, kebidanan itu adalah spesialisnya di perawatan ya. Jadi masuk di keperawatan maternitas. Kemudian ada di Indonesia ya, para yang sekolah di luar negeri, dia balik lagi ke Indonesia mendirikan kebidanan. Jadinya harusnya untuk spesialisnya di dunia perawatan, malah berdiri sendiri seperti itu. Jadi itu ada area abu-abu juga ya di dunia kebidanan dan keperawatan. Dan masih banyak lagi ya di area abu-abu itu di keperawatan sama kedokteran masih ada juga yang lain. Oke, itu untuk tren dan isu terkait dengan komunikasi keperawatan ini. Oke, mungkin yang ditanyakan, mohon maaf Mbak Siti, saya nggak on cam, kamera saya belum saya perbaiki ya, error. Oke, mungkin sedikit share juga ini nanti terkait teman-teman di RPS ini ya. Di RPS itu kan setelah UTS, ini ternyata ini ada ini ya, mensimulasikan komunikasi efektif dan dalam hubungan interpersonal dengan klien ya. Ini nanti Bu Hana masuk ini hari Jumat. Di sini itu saya tuh yang pertemuan selanjutnya itu tinggal mensimulasikan. Jadi mungkin nanti ada sedikit perubahan dari Bu Hana terkait dengan ini ya, materi yang akan disampaikan. Nanti mungkin lebih jelasnya pada hari Jumat ya, beliau akan menyampaikan terkait materi selanjutnya. Soalnya kalau mensimulasikan nanti itu lebih lebih ke teman-teman mempraktekkan ya. Jadi nanti teman-teman akan mencoba komunikasi efektif dengan
pasien ya. Contohnya di sini pada pasien dengan dewasa. Kemudian di sini ada pasien dengan lansia ya. Jadi nanti teman-teman mencoba bicara langsung ya terkait dengan mempraktekkan komunikasi lebih jelasnya. Jadi bagaimana sih dengan komunikasi dengan lansia, dengan dewasa, dengan anak-anak kan beda ya. Kalau lansia mungkin pendengarannya kurang, ya mungkin kita bisa menaikkan nada sedikit atau mungkin dengan bahasa yang lebih jelas dan kemudian juga kata-kata tidak bertele-tele ya langsung ke tujuannya aja atau langsung 7 poin aja seperti itu ya. Ya, mungkin nanti akan lebih jelasnya nanti saat Bu Hana menyampaikan materi ini hari Jumat mungkin nanti sekalian beliau akan menyampaikan teknisnya seperti apa untuk mensimulasikan komunikasi efektif ya. Karena beliau sebagai koordinator mata kuliah ini. Gitu. Pak. Baik, Pak. Oke, ini yang hadir 10 orang. Totalnya berapa ini Mbak Siti ya? 12, Pak. 12 orang ya. Oh, alhamdulillah sudah 90% hadir ya. Oke, ini sedikit materi. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya akhiri Mbak Siti, Bu Mela, Bu Nur Rani Farhan. Belum ada, Pak. Belum ada. Lagi tugas ini Bu Mela ini ya. Oke. Oke, mungkin Lagi ini kerja, Pak. oh, baik-baik siap Ibu. Ini nanti saya rekam ya, nanti coba saya upload di YouTube. Nanti saya kasihkan linknya ke Bu Bumi ya selaku ketuanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Oke, terima kasih, Pak. baik, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya Terima maaf. kasih, Pak. Semoga Sama-sama. manfaatnya ilmunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.